Selamat berjumpa kembali para pemirsa. Dalam pelajaran Alkitab ini, kita belajar dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan ini merupakan session kelima. Dan kita mulai mempelajari pasal keempat. Tapi sebelumnya saya mau kembali mengulangi sedikit dari pasal ketiga ya. Karena ada juga yang saya lewati kemarin, lupa beritahu dalam pasal ketiga, kita lihat dari dalam ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus itu. Lalu banyak istilah teologi di sini yang saya tidak bahas. Ya, satu kurang waktunya, dan satu lagi, ya jangan terlalu sulit pelajaran kita ya. Kita cuma ambil besar, kita melihat secara umum ya tentang firman Tuhan ini. Supaya Anda nanti kalau baca kitab Roma ini, ya bisa mengerti sendiri karena sudah tahu bagian-bagian. Lalu di dalam kasih karunia, kita harus mengerti bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberi oleh Tuhan tanpa pekerjaan kita atau tanpa jasa kita. Jadi umpamanya kalau you punya satu pekerjaan yang Anda lakukan, lalu orang memberi upah, yaitu karena Anda berhak untuk menerima upah bagi pekerjaan. Tetapi kalau kita tidak bekerja, namun orang tetap memberi upah, itu kasih karunia. Jadi diberi walaupun kita tidak berhak untuk menerima. Dan kita ingat sekarang di sini kebenaran diikatkan dengan iman dan juga dengan kasih karunia. Jadi ini faktor ini yang penting kita ingat. Sekarang kita melanjutkan di dalam pasal keempat ini karena Ibrahim adalah contoh daripada iman yang membawa kita kepada pengertian tentang iman itu. Dan kita akan baca dulu dari pasal 4 ayat 1 sampai 15. Saya minta Ibu Mega yang membacanya. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak Imam Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya,
bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran yang berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua orang keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, inilah dia yang Abraham atau Abraham yang menjadi bapa rohani kita. Di sini dalam gambarnya kita melihat Abraham pada waktu yang mulai lanjut usianya. Dia bawa pisau di dalam tangannya. Ini rupanya waktunya Ibrahim mau mengorbankan anaknya Ishak karena Tuhan suruh dia harus mengorbankan anak yang dijanjikan itu. Dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa Ishak yang dijanjikan kepada Ibrahim itu. Nah, ini dalam satu cerita, kalau Anda dulu ikut sekolah minggu pasti tahu cerita ini. Tetapi banyak orang juga mengerti cerita ini. Tetapi apa artinya sebenarnya cerita ini? Paulus memakai contoh daripada Ibrahim ini karena dia mau memberi suatu pelajaran kepada kita. Ibrahim adalah contoh daripada iman. Dan saudara ingat bahwa iman adalah pokok pertama di dalam mulai dari pasal 3 sampai masuk ke pasal 4 ini yang kita dengar tadi yang dibaca, atau mungkin Anda ikut membacanya sendiri di dalam Alkitab sendiri. Iman adalah pokok pertama di sini yang dihubungkan dengan kebenaran. Khusus kita lihat di dalam pasal 3 ayat 20, ya, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi kemudian 22 yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Kemudian ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi percaya dan iman itu sama artinya. Kemudian ayat 27, bagian terakhir, berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Kemudian ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan ayat 30, artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Nah, sekarang kita melihat bapa leluhur kita, bapa rohani kita Ibrahim itu di dalam firman Tuhan, bagaimana gambarnya yang berkaitan dengan judul kita ini. Kayak Paulus kembali kepada Bapa daripada semua. Dan dia bilang di sini, seperti jikalau ayat 2, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatan, itu memberi kesan bahwa Abraham tidak dibenarkan karena perbuatan. Ya, jikalau ia dibenarkan, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi dia tidak beroleh dasar untuk bermegah karena dia tidak dibenarkan oleh karena perbuatan. Jadi ini memang cara berpikir orang Yahudi. Ya, jadi buat kita mungkin sedikit membingungkan, tetapi tidak sulit sebenarnya. Saudara juga bisa mengerti hal ini.
asal dibaca beberapa kali, ini mulai menjadi jelas bagi kita. Lalu Abraham tidak mempunyai dasar untuk bermega karena dia tidak dibenarkan oleh perbuatan. Lalu mungkin Anda tanya, tapi bagaimana gambar tadi Abraham itu mau mengorbankan anaknya Ishak itu? Apakah itu bukan itu yang perbuatan yang diterima oleh Tuhan? Ya bukan juga, bukan itu yang membenarkan Abraham itu. Dikatakan di sini, tetapi di hadapan Allah dia tidak boleh bermega seolah-olah dia membuat sesuatu. Nah, coba lihat seterusnya di dalam ayat-ayat ini, ya, bagaimana hubungan iman Abraham dengan kebenaran. Kita lihat di dalam ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Nah, ini maksudnya perjanjian lama. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, percaya, beriman ya. Percaya, iman itu kata yang sama. Kita cuma menerjemahkan kadang-kadang percaya, kadang-kadang iman. Tapi satu perkataan dalam bahasa asli. Dia percaya, dia beriman, dan Tuhan memperhitungkan hal itu, ialah iman itu, kepadanya sebagai kebenaran. Nah, hal ini memang sangat penting sekali dan kita mesti mengerti hal ini. Kalau kita tidak mengerti hal ini, kita akan jalan di luar kehendak Tuhan dan kita akan berusaha terus menyelamatkan diri sendiri. Atau seolah-olah kita berusaha terus dan itu berkenan kepada Tuhan dan ya Tuhan menerima kita nanti, pikiran semacam itu. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu kita lihat bahwa yang diperhitungkan kepada sebagai kebenaran bukan perbuatan, tetapi iman. Jadi bukan yang dilakukan oleh Ibrahim, tetapi apa yang dipercayai oleh Ibrahim itu. Oke, tolong lihat seterusnya. Dalam ayat keempat, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi, kalau Ibrahim bekerja sedemikian rupa, dia berbuat baik, dia mengamalkan agamanya dan sebagainya, sehingga dia berhak untuk menerima sesuatu daripada Tuhan, itu bukan iman. Itu perbuatan dia. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa bukan hal itu yang terjadi. Lihat lagi di dalam ayat 5 itu. Kalau orang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi, Ibrahim tidak bekerja. Justru itu yang dimaksudkan di situ. Dia tidak bekerja, tetapi dia beriman. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya menjadi kebenaran. Nah, kita harus mengerti hal ini. Paulus sangat berusaha mengulang-ulang supaya kita mengerti. Dan jangan bosan itu mendengar lagi dari ayat-ayat seterusnya, diulang beberapa banyak kali di sini. Kita lihat bahwa seperti orang durhaka pun, ya orang yang tidak berhak diselamatkan, yang melanggar, yang tidak berbuat baik, kalau dia balik lagi dengan iman, kalau dia bertobat, oleh iman dia juga dapat dibenarkan. Kemudian seterusnya kita lihat firman Tuhan seperti dalam ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja?
Nah, jangan lupa bersunat berarti bukan sunat khusus, tetapi sunat secara umumnya dipakai sebagai lambang perbuatan di dalam agama ya. Perbuatan apa saja, umpamanya kita melakukan petunjuk-petunjuk agama. Orang bersunat atau juga bagi orang yang tidak bersunat. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah ia disunat, tetapi sebelumnya. Nah, justru di sini kita lihat contohnya. Sunat ini secara jelas ya, sunat tubuh. Sebelum Ibrahim melakukan hal itu, dia sudah dibenarkan oleh karena iman. Kemudian dia melakukan hal itu ya karena imannya, karena dia mau ikut ke Tuhan. Demikian kita ya. Kita tidak dibenarkan di dalam Tuhan Yesus karena kita ikut baptisan, tetapi kita dibenarkan lebih dahulu oleh iman. Dan kita ikut baptisan dan kita juga berbuat hal-hal lain karena kita percaya bahwa itu kehendak Tuhan bagi kita. Tetapi kita dibenarkan oleh iman. Coba lihat ayat 11. Dan tanda sunat itu atau perbuatan itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Dari bukan perbuatan itu, tetapi iman yang berfungsi. Jadi hal itu yang jelas sekali di dalam ayat-ayat ini, di mana Paulus bilang bahwa yang sentral itu iman, bukan perbuatan. Nah, mungkin saudara heran ya, kenapa? Karena kita selalu dianjurkan untuk berbuat baik dan untuk melakukan ini dan untuk mengikuti firman Tuhan dan sebagainya. Dan itu memang betul. Tetapi bukan itu yang membenarkan. Kita lihat di dalam gereja begitu banyak orang yang sibuk sekali melakukan hal pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Seperti saya melayani gereja beberapa tahun belakangan ini, banyak orang yang rajin sekali ke gereja. Mereka saja yang perlu dilakukan, mereka lakukan. Tetapi mana imannya? Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan yang dapat menjawab doa, mereka cuma ya, tetapi mereka tidak berdoa. Minta Tuhan menjawab doa mereka. Kalau mereka sakit, panggil orang lain karena mereka tidak percaya bahwa doa mereka akan didengar atau akan dijawab oleh Tuhan. Lalu satu hari saya bilang kepada mereka, wah sudah setahun setengah saya di sini di dalam jemaat ini dan jarang sekali saya lihat iman yang berfungsi. Kalian cuma berbuat saja, tetapi seakan-akan bisa menangani semuanya sendiri. Ada juga satu orang yang seumur saya, dia bicara mengenai orang lebih tua lagi dari kami ya. Dia bilang, ini orang di sini lanjut usia, pikir mereka tidak akan mati. Jadi seolah-olah mereka bisa tangani semua, tidak memikirkan hari-hari mereka terakhir. Bagaimana nanti mereka, karena mereka tidak, iman tidak berfungsi untuk mereka. Saya sendiri kurang begitu mengerti. Tetapi iman harus berfungsi. Kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian kita lihat ayat-ayat berikutnya dalam pasal 4 ini. Jadi ada ayat dari 16 sampai 25. Dan kita baca lagi. Saya minta Ibu Mega baca ayat untuk kita. Roma pasal 4 ayat 16 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua.
Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, terima kasih. Nah, kita lihat di dalam gambar ini, Anda bisa lihat kuasanya, kuasa itu maksudnya kuasa Tuhan yang menopang matahari, bulan, dan bintang. Ya, ini contoh dari iman yang kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Apakah Anda percaya bahwa atau punya iman bahwa Tuhan yang menjadikan hal-hal ini seperti bulan, matahari, dan bintang-bintang? Kalau percaya itu, kenapa baca dari ilmu nujum atau sihir yang tentang bintang-bintang itu yang disebut horoskop ya atau zodiak? Kita lihat di situ nasib kita, ya. Orang lain melihat di dalam makhluk binatang-binatang yang khusus itu juga yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka lihat nasib mereka sendiri, watak mereka ikut binatang yang mana ya. Ini macam-macam orang punya pikiran. Matahari ini terbit, orang menyembah kepada matahari. Jadi banyak macam yang Anda lihat di sekitar kita ya, dari orang-orang, dan harap Anda sendiri tidak berkecimpung di dalam hal-hal seperti itu. Karena itu bukan iman. Ini cuma melihat apa yang Tuhan lakukan dan kita ambil itu dengan tujuan lain lagi. Nah, di sini kita lihat kuasanya menggulingkan batu. Dan kalau masih ingat kebangkitan Tuhan Yesus, ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia bukan saja bangkit dari kuburan ini, tetapi dia bangkit dari maut dan mengalahkan maut. Tetapi tanpa iman, kita tidak percaya atau menerima itu. Nah, di sini kita lihat dalam ayat 15, Paulus mulai membandingkan itu hukum Taurat dengan iman. Ada persamaan atau ada perbedaan, ya. Dan bagaimana kita di dalam iman. Ya, ayat 16 yang dibaca tadi. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sekali lagi kita kembali kepada kasih karunia. Itu yang diberi oleh Tuhan kepada kita walaupun kita tidak berhak menerimanya. Iman yang berfungsi untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Demikian dengan Abraham, iman berfungsi untuk menerima janji Tuhan itu, bahwa ia akan mempunyai anak dan keturunan dari anak itu. Tetapi dia sudah tua. Dia terlalu tua untuk menjadi ayah daripada seorang anak. Tetapi ayat 18
bilang, walaupun dia tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dan kita tahu waktu Sarah melahirkan, Sarah juga sudah lewat waktunya sebagai seorang wanita yang dapat melahirkan seorang anak. Tetapi mereka berharap, Abraham berharap bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu akan jadi. Dia tidak berbuat apa-apa, dia cuma beriman kepada Tuhan. Iman ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah coba, ini iman. Dia tidak pergi untuk mencari alat-alat canggih dan teknologi yang canggih. Dia percaya kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan janjikan anak itu akan lahir. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah ini contoh bagi kita, saudara-saudara. Di sini kita lihat bahwa Abraham menjadi bapa rohani daripada kita semua, bukan karena dia yang lebih dahulu mengerti kepada Tuhan yang Maha Esa, atau bukan juga karena dia yang melayani Tuhan yang Maha Esa, tetapi karena dia mempunyai iman kepada Tuhan. Dia mempunyai iman dan dia berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab dan akan memegang perjanjiannya. Dan demikian kita lihat di dalam ayat 22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan walaupun dia tidak berbuat apa-apa, dia cuma tunggu Tuhan, karena iman itu Abraham dibenarkan. Dan demikian pengalaman kita, dan Paulus akan menjelaskan lagi di dalam pasal-pasal berikutnya, bagaimana di dalam Yesus Kristus janji Tuhan itu digenapi, dan kita pun dapat dibenarkan. Nah, sekian dulu, sampai berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dalam pelajaran Alkitab ini. Kita melanjutkan pelajaran surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yang kemarin kita sudah mengadakan beberapa session, dan ini merupakan session ke-6. Dan kita masuk pada pasal ke-5 untuk session ini. Supaya kita belajar firman Tuhan melalui Paulus, Rasul Paulus, dan penjelasannya tentang perjanjian dan iman dan kebenaran, yang seperti yang kita lihat kemarin. Pasal keempat itu khusus tentang Abraham yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memegang janjinya, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah lanjut usianya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya dengan janji Tuhan bahwa dia memberi anak kepada Abraham itu. Dan oleh karena iman, Abraham dibenarkan. Dia menjadi bapa rohani kita karena iman itu. Dan hari ini kita masuk ke dalam bab yang ke-5, di mana kita belajar firman Tuhan. Jangan lupa yang saya beritahu beberapa pasal dulu. Pasal pertama, ya, kita selalu berdoa kalau kita membuka firman Tuhan dan membacanya. Jadi mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, kami berdoa semoga Tuhan memberkati kami dan membuka hati rohani kami dan pengertian kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya dapat mengerti firman ini yang kami baca. Dan lebih daripada itu, kami dapat menerapkan firman ini di dalam hidup kami,
karena kami percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang saudara-saudara, ambil firman Tuhan, buka pada pasal kelima, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan saya minta Ibu Mega bantu kita membaca firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, terima kasih atas firman ini. Kita lihat sekali lagi yang kita lihat di dalam pasal-pasal yang berikutnya. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita beroleh jalan masuk, ayat kedua, oleh iman kepada kasih karunia. Jadi semua perkataan ini penting di dalam surat Paulus ini kepada Roma. Dibenarkan atau pembenaran, kebenaran. Demikian juga kasih karunia. Yang Anda ingat itu apa yang kita terima walaupun kita tidak berhak. Itu kasih karunia. Jadi semacam pemberian yang tidak berdasarkan jasa, tetapi berdasarkan kasih Tuhan. Kemudian ini dihubungkan dengan Yesus Kristus, karena di dalam Yesus ada yang istimewa yang dibuat untuk kita. Nah, coba lihat gambar yang kita lihat di dalam gambarnya yang di sini. Di sini kita lihat dua macam orang ya, yang datang kepada salib Yesus. Ini orang yang dekat tetapi masih di dalam kegelapan. Itu orang yang masih di dalam dosa dan duka cita. Mereka pegang hati itu, ini berarti hati mereka sendiri ya. Mereka pegang hati yang dapat dipersembahkan, tetapi mereka tidak balik mempersembahkan hatinya kepada Tuhan. Karena mereka mau cari jalan sendiri. Ini tidak berarti bahwa orang ini bukan orang beragama. Mungkin mereka beragama, tetapi mereka di dalam agamanya itu mau mengusahakan sesuatu sendiri supaya mereka diterima oleh Tuhan. Entah agama apa saja ya, itu pokoknya orang ini mau cari jalan sendiri. Sedangkan orang ini, dia sudah melihat salib Yesus Kristus dan perbuatan Allah di dalam Yesus, di mana darahnya itu ditumpah bagi kita, supaya kita dapat diampuni dosa kita dan juga kita bisa dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi ini damai dan sukacita yang mereka alami ketika mereka datang. Ini gambar merupakan perbedaan antara dua golongan orang. Satu golongan tidak ada di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi satu golongan lagi, karena mereka menyerahkan diri, mereka beriman, mereka sudah ada di dalam kebenaran Allah. Nah, ini yang kita lihat di dalam gambar ini. Jadi ayat 2 memperlihatkan kepada kita bahwa orang di dalam kasih karunia itu berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Jadi di sini saudara lihat begitu luas ya, begitu kaya pengalaman kita dengan Tuhan. Selalu ada yang lebih jauh lagi daripada apa yang kita terima. Tidak pernah selesai dengan Tuhan. Tuhan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau kita ikut Tuhan dengan iman, masih ada pengharapan menerima kemuliaan Allah itu. Dan ayat 3 bilang bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ini yang satu hal yang mengherankan ya, bagaimana orang bisa bermegah di dalam kesengsaraannya. Tetapi saya punya beberapa teman yang dulu mengalami kecelakaan yang sungguh hebat, sehingga mereka dokter tidak berharap mereka bisa hidup, dan kalau mereka hidup tidak akan berjalan lagi, dan mereka mengalami kesengsaraan yang cukup banyak. Tetapi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan pada mereka. Mereka percaya, pegang terus, beriman Tuhan akan mengangkat mereka kembali. Dan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Nah, ini baik melalui jalan jasmania ya, secara jasmania. Tetapi ini juga berlaku untuk hal rohani. Walaupun kita tidak bisa melihat dunia yang akan datang, kita berharap karena ada iman di dalam hati kita. Jadi kasih Tuhan, ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Saya sudah lebih lanjut masuk ayat ke-6. Tapi kita akan baca sekarang dari ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Saya minta Ibu Mega laki untuk membacakan firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11, demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Oke, terima kasih. Lihat lagi ke gambar yang berikut ya. Di dalam gambar yang berikut kita lihat salib di tengah-tengah dua bukit ya, atau salib di dalam jurang ini yang berdasarkan di bawah ini. Ada dua macam pengalaman yang kita alami di dekat salib itu. Ada kematian kekal atau ada hidup yang kekal. Orang yang tidak mau melalui salib itu, mereka mengalami kematian kekal. Jadi ada kerajaan kegelapan. Seperti kita lihat di dalam gambar pertama. Ada penguasa, itu iblis. Dia yang menjalankan murka, kebencian, pertengkaran, rasa takut dan cinta akan dunia yang kita lihat di sini. Jadi orang di sini mereka terima upah daripada pekerjaan mereka. Ya, dan kita tahu seperti yang sebentar lagi kita lihat apa upah dosa itu. Nah, kemudian di sebelah sini kita lihat kerajaan Tuhan, orang yang sudah lewat salib itu masuk kerajaan Tuhan. Ada
ada Tuhan Yesus sini, ada kasih, sukacita, bahagia, dan Roh Kudus, hidup yang kekal yang kita alami di sebelah ini. Nah, ini salib yang sentral, karena salib itu merupakan pilihan yang harus kita pilih. Ya, kita mesti pilih lewat salib atau pilih tidak mau lewat salib. Harus pilih Tuhan Yesus atau pilih jalan lain. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Coba lihat lagi di dalam ayat ke-6. Ada orang-orang durhaka yang menerima keselamatan kita, saudara-saudara. Yang orang durhaka dulu, orang berdosa, dihukum oleh Tuhan. Kalau Tuhan menghukum kita, kita harus masuk neraka. Tetapi Yesus menerima hukuman bagi kita. Dan mari kita lihat seterusnya di sini ayat ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ketika masih orang berhaka. Hal ini penting di sini. Paulus bilang, Anda tidak harus menjadi orang baik dulu, baru datang kepada Yesus. Itu kita tidak harus bisa berbuat baik, bisa hidup sesuai dengan firman, baru saja kita datang kepada Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, Tuhan Yesus mati bagi orang-orang durhaka. Dia yang datang kepada kita supaya kita dapat menerima keselamatan, kebenaran. Seperti ayat 9 itu. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi bukan perbuatan kita, tapi ini kasih karunia, sesuatu yang diberi kepada kita. Kalau kita beriman, kita menerima perbuatan Yesus bagi kita. Sehingga kita diselamatkan. Kita dibenarkan dan kita diselamatkan dari murka Allah itu. Nah, seperti tadi beberapa pelajaran lalu kita tanya bagaimana orang bisa mendapat pengalaman seperti ini. Dan di dalam pasal 5 ini Paulus memberi penjelasan kepada kita. Coba lihat seterusnya ya dalam ayat 10, diperdamaikan. Diperdamaikan. Ini juga dipakai dalam ayat 11. Tetapi di dalam ayat 10 ini, untuk pertama kali kata ini dipakai. Diperdamaikan. Ini berarti antara dua seteru, dua orang yang berlawanan. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi maksud Paulus ini antara kita dengan Tuhan ada keseteruan. Jadi ada yang tidak cocok, ada yang merupakan lawanan. Jadi di situ kita lihat kita orang durhaka, itu harus diselesaikan. Dan itu maksudnya di sini, diperdamaikan. Jadi kita dari satu pihak diperdamaikan dengan Tuhan. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat 12 sampai 17. Sesuatu lagi. Kita baca dulu ayat-ayat ini. Saya minta Ibu Mega baca lagi bagi kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ke-17, demikian firman Tuhan. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa.
Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, terima kasih atas firman Tuhan ini. Nah, di sini kita lihat permulaan daripada dosa dan juga akibatnya. Jadi dosa mulai di mana? Kita lihat di dalam mulai dengan ayat 12 ini. Dosa mulai dari Adam, manusia yang pertama itu. Dia yang pertama kali berdosa secara sengaja. Firman Tuhan bilang bahwa Hawa itu istrinya, wanita yang pertama, dia ditipu oleh iblis. Tetapi Adam itu melakukan dosa dengan sadar. Hal itu mengakibatkan sesuatu yang fatal bagi kita. Sebab bukan saja dosa yang masuk satu gangguan untuk kita, tetapi maut juga masuk pada kita, sehingga kita mengalami maut secara rohani. Coba lihat di dalam ayat 12 itu. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini apa hubungan ini dengan apa yang Paulus bilang sebelumnya? Maksud Paulus di sini apa? Ya, dia sudah mulai menerangkan lebih jelas lagi tentang dosa yang pertama dan akibat daripada dosa itu. Dan kita lihat bahwa satu orang yang mengakibatkan itu. Nah, sekarang lihat seterusnya ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga di atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Apa gambaran Dia yang akan datang? Siapa itu? Itu juru selamat. Adam itu manusia pertama. Yesus adalah Adam yang terakhir. Jadi manusia yang sempurna yang datang kepada kita. Jadi sebagaimana Adam yang membuat sesuatu perubahan yang drastis bagi dunia dan sejarah manusia, demikian Tuhan menyebabkan sesuatu yang drastis bagi dunia dan sejarah manusia. Coba lihat seterusnya ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi walaupun dosa maut
itu begitu besar sehingga menguasai seluruh manusia. Oleh Yesus Kristus, kuasa maut itu dipatahkan. Jadi dosa diampuni dan maut dikalahkan. Itu sebabnya kita lihat di dalam salib Yesus dan kematiannya, bukan saja Yesus mengampuni dosa Anda, tetapi Yesus masuk ke dalam kerajaan maut dan dia mengalahkan maut itu. Dia bangkit kembali. Kebangkitan Tuhan Yesus berarti maut sudah kalah. Jadi nanti kita mati, tubuh ini mati, tetapi kita sebenarnya tidak mati. Jiwa kita tidak mati. Orang yang kita sebenarnya tetap ada bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Yesus berjanji kepada orang di salib itu, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, ini perjanjian yang Tuhan beri kepada kita, yang kita terima oleh iman. Kita harus pegang bahwa ini memang betul di dalam hidup kita. Nah, coba kita baca seterusnya. Oh ya, saya lupa satu ini, mau kasih tunjuk gambar lagi yang digambarkan di sini, satu hadiah ya, yang khusus untuk kita. Karena diberi oleh Tuhan Yesus kuasa atas dosa dan kuasa atas maut. Nah, ini dapat kita terima. Kalau kita mau menerima ini, kita menerima Yesus Kristus dengan iman. Apakah Anda sudah menerima hadiah ini? Ini pertanyaan saya kepada Anda masing-masing. Kalau belum menerima hadiah ini, pengampunan dosa dan hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus Kristus, Anda bisa ambil hadiah ini hari ini juga. Bisa dengan iman saja mengucap syukur kepada Tuhan, mohon Tuhan mengampuni dosa Anda, dan Tuhan memberi kepada Anda hidup yang kekal. Dan oleh iman, Anda akan dibenarkan oleh Tuhan. Kita baca seterusnya dalam ayat 18 dan sampai 21. Roma pasal 5 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, terima kasih. Nah, coba Anda lihat gambar ya, satu lagi. Di sini kita lihat pengalaman dua macam orang. Ya, pengalaman orang ini dia diikat oleh rantai-rantai dosa, kejahatan, godaan, sifat lama, iblis, marah, kemarahan, itu yang mengikat dia, yang merantai dia. Dia harus bawa dosa itu. Dia tidak bisa lepas daripada dosa itu. Tidak ada jalan untuk melepaskan. Dia berbuat baik, dia mengamalkan agama, tetapi dosa itu tetap ada pada dia. Karena walaupun ada dosa yang diampuni, tambah lagi dosa. Sedangkan orang ini, coba lihat, dia lari-lari bergembira karena dia sudah lepas dari semua rantai dosa itu. Apa yang terjadi pada dia? Bisa lihat di sini, di salib ini, ya. Ini pembebasan itu. Yesus memerdekakan orang ini. Ini yang dihadiahkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Ini maksud kebenaran. Kalau saudara mengampuni dosa, mengaku dosa dan Tuhan mengampuni dosa saudara, saudara juga dibenarkan di hadapan Tuhan. Semua menjadi
merdeka secara rohani di dalam hidup Anda. Lalu kita selesai fasal ini sekarang dan kita melanjutkan pada sesi yang berikut.